Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, tolong ketua kelas dipimpin dulu untuk berdoa ya. Duduk siap sebelum mulai, mari kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang nggak masuk hari ini? Rosa. Rosa. Kenapa Rosa? Sakit. Oke, siapa lagi yang tidak masuk selain Rosa? Cuman kenapa? Oke, mari kita doakan yang sedang sakit semoga lekas sembuh. Apabila yang izin, kita doakan semoga dilancarkan segala urusannya. Sebelum kita mulai, silakan kalian siapkan dulu buku matematikanya. Kemudian yang kalau misalkan ada sampah di kolong meja atau di luar, silakan kalian bersihkan dulu ya. Saya mau lihat kesiapan kalian belajar di kelas. Siap belajar matematika hari ini? Matematika, siapa tahu. Matematika dulu dong. Kelompok matematika. Ditambah, dikurang, dikali, dibagi. Matematika. Mudah. Oke, dengan hal itu saya harapkan kalian selalu berpikir positif untuk selalu berpikir bahwa matematika itu mudah, semudah dan mudah ya. Jangan tanamkan pikiran negatif di pikiran kalian ya. Kalian harus selalu berpikir positif agar matematika itu menjadi mudah, mudah dan mudah. Pada minggu yang lalu ya, kita telah belajar mengenai unsur-unsur lingkaran ya. Unsur-unsur lingkaran itu ada apa saja? Apotema ya, seperti kalian lihat pada gambar ini ya. Nah, ada jari-jari, busur, tali busur, lembereng, apotema, juri dan diameter. Coba perhatikan video ini. Saya punya beberapa video mengenai apa? Saus cutting pizza. Pernah makan pizza? Alhamdulillah kalau pernah makan pizza. Ini kalau pizza dipotongnya seperti ini ya. Coba kalian simak. Kalian simak ya, bisa dengan baik-baik. Tahu? Ini apa? Papan spinner atau rolet ya, kata Adrian tadi rolet katanya. Pernah memainkan permainan ini? Oke, kita lanjut ya. Kita lihat video yang ketiga. Ganti memotong. Oke, ya. Nah, menyimak video tadi. Apakah ada hubungannya dengan materi yang minggu lalu? Ada apa coba hubungannya? Lingkaran, apalagi yang lainnya? Dua selingkaran, ada yang lainnya apa lagi? Ada yang jari-jari, apa lagi selain jari-jari? Apa lagi? Juring. Nah, materi ini juga hari ini saya akan membahas mengenai juring lingkaran ya. Capaian pembelajaran hari ini saya harapkan kalian dapat menerapkan teorema tentang lingkaran dan menentukan panjang busur dan luas juring lingkaran untuk menyelesaikan masalah ya pada permukaan bumi dan jarak antara dua tempat bumi. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu saya harapkan kalian mampu menentukan solusi dari permasalahan yang berkaitan dengan cara menyelesaikan masalah mengenai luas juring lingkaran ya. Saya ingatkan kembali ya bahwa pada kegiatan kali ini ada 3 asesmen yang akan saya berikan
perhatikan. Yang pertama tentunya saya akan menilai sikap kalian selama proses kegiatan pembelajaran ini. Kemudian yang kedua yaitu saya akan menilai keterampilan kalian ketika kalian berdiskusi maupun nanti presentasi. Dan yang terakhir yaitu saya akan menilai pengetahuan kalian dengan memberikan asesmen formatif nanti di akhir ya. Kembali silakan kalian simak kasus ini. Yang pertama kasus 1, silakan disimak kasus 1. Ya. Terbaca ini sampai belakang? Silakan. Kasus yang kedua. Ketiga. Kasus 2, kasus ketiga ini, kasus ketiga ya. Apa yang terlintas di pikiran kalian? Ya, silakan. Siapa namanya saya? Dewi, ya. Kalau satu lingkaran penuh itu sudutnya berapa derajat? Itu kata Dewi. Pertanyaan dari Dewi. Silakan kalau yang lain, ada pertanyaan yang lain? Ya, siapa namanya saya? Nita. Bagaimana Nita? Bagaimana rumus untuk menentukan luas juring lingkaran? Bagaimana rumus untuk menentukan luas juring lingkaran? Yang bertanya lagi? Ya, bagaimana? Siapa namanya? Adrian. Ya. Gimana caranya kita bisa menentukan besar sudut atau suatu juring? Bagaimana kita bisa menentukan Suatu besar sudut atau suatu juring? besar sudut suatu juring? Pertanyaan yang keluar dari teman-teman kalian. Untuk menentukan solusinya seperti apa, mari kita diskusikan bersama-sama. Ya, silakan kalian duduk berkelompok. Kemudian saya akan bagikan lembar kegiatan pembelajaran untuk hari ini. Silakan duduk berkelompok ya. Sama. Jangan lupa ditulis identitasnya ya. Waktu diskusinya selama 20 menit. Silahkan kalian diskusi bersama dengan kelompok kalian untuk memecahkan kasus yang berada pada KPD tersebut. Ada kesulitan, yang mau tanyakan silahkan tanyakan ya. Boleh silahkan diskusi. Kenapa? Saya gambar dulu di KPD-nya. Mau gambar dulu lingkarannya juga silakan kalian. Sok sebebasnya, senyamannya kalian belajar ingin seperti apa. Ya, ayo sama-sama. Oh, mau dijelaskan? Boleh, saya jelaskan dulu ya. Ini kasusnya, silakan kalian pahami dulu. Ya. Yang diketahui pada soal apa saja? Oh, apa yang diketahui di soal? Apa? Ada luas potongan pizza, ya. Kemudian ada sudut dan apa? Potongan seluruh pizza. Tapi kalau misalkan ada sudutnya, kemudian ada luasnya, bisa nggak kalian bayangkan kira-kira misalnya akan seperti apa? Ya, terbayang ya. Nanti silakan kalian diskusikan kembali dengan teman-teman kelompok kalian. Kalau kalian kesulitan, silakan saya kembali. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kalian masih kelompok 3 ya? Kesulitan? Kan diameternya sudah diketahui. Ya, terus Ini kali R kuadrat. Ini gimana bisa menentukan jadi oke, kita kembali pada sekitar seluruh lingkarannya. Jadi itu seberapa diameter? Ayo. Kalau misalkan kan minggu kemarin saya sudah memberikan contohnya. Kalau misalkan diameter 10, jadi berapa?
5. Kenapa bisa seperti itu? Dibagi Dua, nah itu sama. Kita bisa misalkan kita beri yang jadi berapa? 10. Nah, ya, nah, setelah kalian dapat, silakan kalian masukkan ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada kesulitan, mau tanyakan, silakan tanyakan ya. Boleh silakan diskusi. Diskusi, kalau misalkan ada kesulitan boleh ditanyakan ya. Jangan lupa saya juga menilai keaktifan kalian ketika diskusi, kerjasamanya ya. Ketika kalian sedang diskusi, apakah baik kerjasamanya. Harus pakai yang mana? Pinnya. Boleh yang mana saja, mau menggunakan pinnya. Pinnya 3,14 maupun apa? Satu lagi. Oke, boleh itu boleh atau 3,1 kita boleh. Silakan silakan. Ya. Nanti kalian yang mana menggunakan ini. Setelah kalian selalu mencoba, nanti kalian akan tahu menggunakan pinnya 22/3. Kasusnya seperti apa? Pinnya 3,114 pun harus seperti apa gitu ya. Silakan diskusikan teman-teman kelompoknya ya. Hati-hati ya, menghitungnya yang teliti ya. Ya, teliti ya. Kembali ya. Waktu diskusinya 5 menit lagi ya. Kesulitan tidak? Nah, sudah selesai semuanya? Sudah. Coba saya cek. Ini yang kasus 3 ya. Saya lihat dulu. Ya. Untuk yang pertama, kelompok 4 ya, mempresentasikan kasus 1. Ya. Ya, silakan disiapkan ya. Tapi sebelum presentasi, saya mau ngetes semangat dulu kalian. Ini kayaknya lemes banget nih. Ya, semangat dong. Saya mau tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Matematika. Tanamkan pikiran positif di pikiran kalian ya. Matematika harus bisa. Yang lainnya kita menyimak presentasi ini ya. Kami saya menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hai. Jadi sebelumnya di sini perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Naila Nita, nama saya Ica Purwanti. Jadi saya dan teman saya di sini akan memaparkan atau menjelaskan hasil dari diskusi kelompok saya mengenai permasalahan dari kasus yang pertama. Jadi sebelumnya di sini kalian bisa lihat di sini saya di sini menentukan dulu atau mencari dulu yang diketahuinya. Jadi kan pada teks tersebut sudah diketahui 30 anggota dan juga diameternya. Lalu di sini saya menggunakan rumus P kali R kuadrat atau bisa juga disebut dengan P kali R kali R. Setelah itu, kalau mana ini R itu adalah jari-jari, jadi kita tentukan dulu jari-jari. Nah, cara menentukan jari-jarinya itu adalah diameter dibagi 2, atau di sini kan diameternya sudah ada ya, teman-teman 20, jadi tinggal kalian masukkan 20 dibagi 2 yaitu. Nah, sekarang kita hitung luas jurinya, yaitu dengan rumus P dikali R dikali N. Nah, P itu rumusnya bisa menggunakan 1 di 0,13 atau bisa juga menggunakan rumus 22/7. Nah, terus yang R itu jadi
Bagaimana aja tadi 10 dikali 10 gimana? Maaf Ibu. Ya. Jadi 22 dikali 10 dikali 10 itu hasilnya 2,2200. Jadi 2200 dibagi 7 sama dengan 314,29. Nah, 314,29 ini dibagi 30. Di mana yang 30 itu dari anggota. 314 di 0,29 dibagi 30 itu hasilnya 10,48. Nah, presentasi kami sampai situ. Kali ini kami membuka sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ibu izin menjawab. Ibu izin. Oke, ya nggak apa-apa. Siapa namanya Nek? Nama saya Siti Halimah. Ya. Yang jelas ya pertanyaannya ya. Kenapa kok pakai 22/7 nggak pakai 3,4? Baik, saya di sini izin menjawab pertanyaan dari Halimah. Mengapa saya menggunakan rumus 22/7-nya? Itu karena sebenarnya mau memakai rumus 22/7 atau 3,14 itu hasilnya tetap sama aja ya teman-teman. Mungkin kalau misalkan hasilnya beda itu perbedaan dari teknik cara pembulatannya saja. Silakan ada yang ingin ditanyakan? Saya itu kan diketahui diameternya 20 mm. Bisa tidak jika dirubah dulu jari-jari dalam menghitung luas lingkarannya? Izin menjawab. Jadi bisa karena menghitung luas lingkaran itu tidak hanya menggunakan rumus pi dikali r kuadrat atau pi dikali r dikali r, tetapi juga bisa menggunakan rumus 1/4 dikali pi dikali d kuadrat. Ya, apa maksudnya? Ya. Jadi kalau misalkan mau menggunakan rumus itu tidak perlu merubah Diameter ya dengan tiga. Ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya dan teman saya izin menutup presentasi ini. Sebelumnya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Di sini kami perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Sebelum kami mulai untuk memaparkan, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rita Anggraini. Nama saya Aiswati. Nah, untuk menyelesaikan kasus yang kedua, kami sudah mengetahui bahwa diameter lingkarannya yaitu 21 cm dan anggotanya yaitu 8 orang. Lalu tenda itu ada 21, itu hasil dari diameter lingkaran, terus dibagi 2 sama dengan 10,5 cm. Luas lingkaran yaitu rumusnya pi dikali r kuadrat. Pi-nya kami menggunakan 3,14 dikali 10,5 kuadrat. 3,14 dikali 110,25 itu hasil dari 10,5 pangkat 2. Lalu hasil dari 3,14 dikali 110,25 yaitu 346,185. Dari apa yang kami jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan sebutkan. Nama saya Siti Roberto. Izin bertanya, bagaimana rumus untuk menentukan rumus juring lingkaran? Untuk menentukan rumus luas juring, luas juring lingkaran yaitu ada sudut pusat dibagi 360 derajat dikali
luas juring dibagi luas lingkaran, atau bisa juga sudut pusat dibagi 360 derajat dikali luas juring. Ya bisa dipahami. Kalau misalkan kurang paham boleh ditulis di papan tulis juga boleh, silakan. Kalau misalkan butuh spidol mau tulis di papan tulis silakan. Ya, itu oke? Ya, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, Tidak ada boleh. tidak ada, kita akan menutup presentasi hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya dari kalian? Ada nggak? Ada nggak yang menggunakan P-nya 3,14? Ayo, ada nggak? Coba kelompok 1 pakai 3,14 nggak P-nya? Kalau kelompok 2 kan, maaf, ini kelompok berapa? 4 ya? Iya. Kalau kelompok 4 kan dari 2,7. Kalau kelompok 1 3,14 nggak? Iya. Jawabannya jadi sama nggak? Ayo, sama atau beda? Beda. Apa bedanya nih? Jadi hasilnya berapa kalau kalian? 10,46. Ada yang sama nggak dengan teman-teman yang lain? Jadi 10,46. Oh, sama juga. Ternyata ini kelompok 5 juga menggunakan P-nya 3,14 ya. Kalau kelompok 4 menggunakan 22/7 ya. Seperti tadi yang sudah ditanyakan, baik menggunakan P-nya 22/7 atau 3,14, hasilnya akan sama saja. Tapi kenapa berbeda di sana? Apa? Pembulatan ya. Zaman dulu kalian semenjak belajar sudah belajar nih teknik pembulatan ya. Di sana sudah dibulatkan. Jadi hanya beda di teknik pembulatan saja. Karena ini ada koma-komanya 314,29. Di sini dibuatkan 10,48. Kita dari kasus 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hai. Perkenalkan diri, nama saya Sadiana. Nama saya Jara Rahmawati. Pada kesempatan kali ini, kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada permasalahan kasus 3. Mohon teman-teman untuk menyimak. Simak ya teman-teman ya. Di kasus 3 ini, pertanyaannya menentukan luas seluruh pizza sebelum dipotong. Di kasus sudah diketahui sudut pusat 45 derajat dan luas potongan pizza 42,5 cm. Di sini 360 derajat per 45 sama dengan 8. 42,5 dikali 8 sama dengan 340, dan itu hasilnya. Ternyata jawabannya cukup simpel ya dari kasus 3 ini. Jika tidak ada yang bertanya, kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atas pemaparannya. Setelah kalian diskusi tadi, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Dewi, simpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apa? Hasil pembelajaran kita hari ini Ya. kita jadi tahu luas juring lingkaran. Karena kita menggunakan rumus yaitu sudut pusat dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Oke, bagus, sudah baik dari Dewi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Siapa namanya? Jennifer. Yang menambahkan itu Ya. luas juring lingkaran bisa juga menggunakan sudut pusat per 360 derajat sama dengan luas juring per luas lingkaran. Oke, sudah baik. Berikan tepuk tangan buat teman-teman. Ya. Nah, sekali lagi saya mengingatkan ya, untuk rumus luas juring lingkaran kalian bisa gunakan sudut pusat bagi per 360 derajat sama dengan luas
sudut pusat berarti 60 derajat sama dengan luas juring per luas lingkaran. Karena kita sudah selesai diskusinya, silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian semula. Nanti silakan kalian siapkan handphonenya, ya, sinyalnya yang bagus. Kita akan mulai menggunakan aplikasi tersebut. Hitungnya pelan-pelan aja ya, yang teliti, jangan cepat-cepat, ya, harus teliti, oke? Ya, harus teliti, jangan cepat-cepat, ya, jangan sampai kalian cepat-cepat tapi salah semua. Nah, kan sayangnya nilainya, jadi kalian harus teliti. Tiga tadi diketahui luas juringnya 50 derajat, kemudian besar sudutnya adalah 45 derajat, ya. Yang menanyakan itu luas seluruh lingkarannya. Coba gimana caranya nih untuk menghitung nomor kasus 3 ini? Berarti 360 dikali 45 dulu. Jadinya berapa nih? Dibagi 45. Hasilnya berapa? 8. Masih mana yang hitungnya? 50 dikali 8. Hasilnya berapa? 400. Oke, good job. Lanjutkan ya, kita lihat siapa yang terbaiknya nih. Naik nggak? Wah, Aci, juara selanjutnya. Tepuk tangan buat Aci. Bisa nggak? Sudah ya? Sama kayak kasus nomor berapa? Tadi saya ini. Sudah ada hasilnya. Lebih baik kalian tadi ya, kalau tadi yang salah 6, sekarang salahnya hanya 4 orang. Semua kedepannya lebih bagus lagi. Untuk 26 orang terbaik, berikan tepuk tangannya. Boleh di scan barcode-nya? Kita terlihat ya? Ya, scan barcode yang ada di sana. Bisa masuk tidak? Kalau mau masuk saya share di grup kelas ya? Bisa? Linknya saya bantu share di grup kelas. Nah, setelah belajar hari ini, bagaimana perasaan kalian? Ya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar matematika hari ini sampai ini? Khususnya hari ini adalah semangat, ya. Ada yang seru, senang sekali, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kalian juga bisa melihat ya perasaan dari teman-teman kalian setelah belajar hari ini, ya. Happy, seru, senang, alhamdulillah, ya. Mari kita tutup dengan ya hari ini ingat ya. Gimana nilainya? Kalau saya bilang matematika coba sekali lagi, matematika alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup ya hari ini, pembelajaran hari ini dengan doa. Dewi, tolong lanjutin doanya. Siap untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita bersama-sama berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai usul lingkaran. Ya, jangan lupa belajar lebih giat lagi. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.